Mungkin nggak apa-apa sih kita santai aja. Kalau ada yang mau nanya-nanya, ini digimanain, langsung aja Ya, nggak masalah. nggak terlalu formal juga kok Iya, kita ya. Oke, em, kita lanjut dulu ya sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi. Oke, jadi untuk di tab sebelah kiri kita kan ada beberapa nih. Mungkin saya cuma mau jelasin sedikit beberapa chatroom atau ruangan-ruangan yang bisa dibilang cukup penting untuk dicek. Jadi sambil salah, sambil saya tulis-tulis juga. Oke, jadi kita punya beberapa ruangan. Yang pertama, ruangan pengumuman. Jadi pengumuman ini akan digunakan, yang bisa ngechat di sini cuman para moderator, admin, dan itu supaya pengumuman-pengumuman yang kita mau sampaikan itu nggak tenggelam dengan chat-chat lain. Jadi di chat room pengumuman ini kita bakal kasih info-info terbaru tentang YouTube mungkin atau tentang kegiatan-kegiatan dari komunitas, semua bakal lewat tab pengumuman. Pokoknya hal-hal penting yang dirasa perlu disampaikan kepada anggota semua akan lewat tempat ini. Nah, di bawahnya ada event. Event ini sama kayak lebih ke kegiatan ya, kegiatan-kegiatan kita mungkin, eee, teman-teman dari divisi gaming mau mau ngadain kegiatan mabar nih, itu bisa dijadwalin di event atau para pengurus, kayak sekarang kita bikin pelatihan, akan dijadwalin di event. Jadi untuk teman-teman, bisa cek-cek juga, bagian event untuk, tahu kegiatan kita dalam 1 minggu, 1 bulan itu, eee, apa aja kegiatan kita. Nah, di atasnya, di bagian paling atas nih, ada juga kalender nih, yang gambar kalender event ini, itu event yang dijadwalin ya. Jadi event-event yang dijadwalin juga akan muncul juga di sini. Jadi kita ada dua dua tab event. Jadi kalau yang di atas itu cuman kayak schedule, kayak kalau kita bikin, schedule di aplikasi kalender di handphone kita, nanti tampilannya seperti itu. Dia bakal kasih tahu, "Oh, di minggu ini atau di hari apa, tanggal berapa, ada kegiatan apa." Tapi kalau di, chat room event, itu kita bisa diskusi lebih lanjut tentang event-nya. Jadi kalau yang di atas, yang ini nih, di atas, kita cuman bisa ngelihat event-nya, tapi kita nggak bisa diskusi. Tapi kalau di bagian bawah ini, itu tempat kita ngediskusiin tentang event-event yang, dilakukan. Nah, di bawahnya Sorry, lagi sebelum ya, sebelum lanjut, gue cuma mau jelasin dikit ya. mhm, Jadi kalau misalnya ada event kayak gitu, yang event atas itu yang ada gambar kalendernya itu, kalau bisa nih teman-teman pas minta diisiin absen, ya kalau minta, ayo ngabsen gitu, siapa aja yang bakal ikut serta dalam pelatihan. Nah teman-teman bisa, mungkin Chan bisa bantu Chan buat ngeklik pelatihan dasar Discord itu kan di situ ada, pas diklik ada apa namanya, oh kalau tadi tuh ada bagian ini ya, interested-nya ya. Kan kalau ini kan kegiatannya udah berlangsung, jadi tampilannya berubah. Jadi langsung join. Ini sama share. Tapi kalau sebelum acara itu kegiatan itu dimulai, biasanya dia akan muncul mhm, apa interested. Nah, kalau teman-teman mau ikut pelatihan itu tinggal diklik aja. Jadi kita bisa tahu berapa banyak yang bakal ikutan dalam pelatihan itu. Kayak pelatihan dasar Discord ini kita bisa lihat ada 12 interested ya. Jadi ada nama-nama di situ yang bakal ikut dalam kegiatan pelatihan ini, dan ternyata memang cuman kita nih yang 12 interested ini yang sekarang masuk di apa namanya di kegiatan tandanya udah ini. betul lah Jadi ya. paling kalau misalnya udah betul lah ya. Jadi kalau misalnya ada event-event seperti itu pengen tahu, bisa klik event terus pilih interested. Jadi kita sebagai admin di sini bisa ngedetect ada berapa banyak sih sebenarnya yang bakal ikut pelatihan tersebut. Paling itu aja sih tambahan dari gue. Next. Oke, nah di bagian event ini juga kita bakal dikasih lihat nih, kayak sekarang nih saya kan buka nih tab event, kita lihat nih di sini ada satu event. Nanti kalau misalnya kita punya lebih banyak, event atau kegiatan yang kita rencanakan, ini mungkin akan lebih satu, mungkin akan berjejer berapa kotak lagi di bawah nih. Nah,
Kalau teman-teman lihat, di bagian yang live now ini, nanti di situ akan disebutin tanggal berapa dan jam berapanya. Di bawahnya ini, itu nama kegiatannya. Dan di bawahnya lagi, ini lokasinya. Jadi, lokasinya itu bisa di dalam Discord, kalau di dalam Discord tandanya, akan masuk di voice room yang sudah ditentukan. Tapi juga kalau kita seandainya suatu saat nanti kita bikin event offline, misalnya untuk kumpul-kumpul, ketemu, gathering bersama teman-teman, mungkin itu di situ bakal jadi, alamat. Gitu. Mas Rian mungkin bisa bantu di-mute dulu, mikrofonnya. Oke, ya makasih. Jadi yang tadi, tentang event ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak, sebelumnya, sebelum kita lanjut lagi? Oke, coba saya cek dulu. Screen-nya agak blur sih, Kak. Ya mungkin kendala internet juga, tapi, masih cukup jelas nggak, Mas Rahman? Aman, bisa kelihatan kok, Kak. Oke oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ya tadi itu kita udah bahas tentang, eee, room pengumuman sama room event. Nah, di bawahnya lagi ada room polling yang baru aja dibuat. Nanti jadi kalau kita, mau bikin polling-polling semua bakal langsung diarahin ke situ aja ya, Grace, ya? Siap Pak, siap, siap. Kemarin kan belum ada, jadi masih Iya pakai kan yang baru sama dulu ya. baru saya ini juga Manual kan. dulu. Oke, jadi di bawahnya nah, di bawahnya lagi ini ada, voice room pelatihan, eee, sebagian besar pelatihan pasti kita akan, lakukan di sini. Nah, mari kita lihat lagi di bawahnya lagi nih, ada bagian welcome. Oh ya, sebelumnya nih, kalau teman-teman lihat, saya zoom dulu. Nah, ada beberapa bagian nih yang di sebelahnya ada kayak tombol drop down begitu. Nah, itu kalau sebenarnya itu cuman buat ini ya, untuk organisir aja sih. Jadi kayak ada beberapa, chat room yang akan kita masukin di dalam kayak kalau di komputer mungkin kayak kategori ya, kayak folder gitulah. Jadi supaya untuk bikin lebih rapih dan nggak terlalu bingung aja sih sebenarnya. Oke, jadi kita punya beberapa kategori. Di sini ada welcome untuk, teman-teman yang baru masuk, di server ini bisa baca-baca dulu nih ada FAQ, ada welcome, ada pilih role dan lobby untuk ngobrol-ngobrol. Terus aduh salah, terus di bagian resource dan tutorial nanti kita bisa sharing-sharing, misalnya website-website yang nyediain gambar atau musik secara gratis yang bisa digunakan secara aman di YouTube atau, pokoknya hal-hal yang kita rasa mungkin bermanfaat untuk di-sharing sama teman-teman kreator. Ada ruangan buat member. Jadi ruangan buat member itu lebih ke ruangan diskusi per divisi. Jadi ingin diskusi lebih spesifik, misalnya teman-teman dari kreator musik nih, supaya nggak ngeganggu teman-teman lain yang nggak begitu tertarik tentang pembahasan musik, bisa membahas di, bagian member itu. Jadi coba saya buka dulu nih, member. Bukan member ya, salah, maaf. Jadi di situ ruang diskusi sebenarnya yang spesifik itu. Jadi misalnya teman-teman dari, divisi podcast bisa ngebahas semua tentang podcast di bagian podcast ini. Sedangkan, musik bisa di ruang musik dan sebagainya. Nah, kalau untuk member ini, di sini ada yang namanya list channel. Jadi list channel itu teman-teman bisa nge-sharing, sosmed teman-teman, terus channel-channel, teman-teman di sini. Jadi misalnya kayak di sini nih ada, eee, Mas Rian.
dia bisa share kayak Instagram-nya apa, TikTok-nya apa, channel YouTube, dan sosial media lainnya. Jadi ini akan dibedakan dengan eee, promosi konten. Kalau promosi konten, di promosi konten untuk video-video terbaru kita upload, kita mau sharing, bisa di sini semua. Jadi jangan, di chat room yang lain supaya nggak nge-spam jatuh-jatuhnya. Jadi kita udah sediain, eee eee, tempat untuk promosi konten sama list channel ini untuk teman-teman misalnya ada yang udah ngobrol-ngobrol nih, baru pengen tahu, "Oh si ini channel-nya apa sih?" Gitu. Untuk lebih tahu lebih, detailnya lah gitu, itu bisa di list channel. Nah, kita juga punya obrolan santai, ya ngobrol bebas, santai-santai dengan teman-teman, di komunitas dan kalau general diskusi ini untuk ngomongin hal-hal yang mungkin agak lebih serius ya, mungkin tentang konten kreator, tentang misalnya, "Ih, saya punya masalah nih di YouTube. Oh, YouTube saya kena kena klaim padahal saya gimana gimana," gitu. Jadi untuk troubleshooting, tanya-tanya hal-hal seputar konten kreator bisa di situ. Mmm, di sini juga kita sediain ada game room, jadi untuk teman-teman yang mau, cari teman bermain, santai-santai, entertainment lah, ini bisa di game room. Terus yang terakhir di bawah ada, radio on Discord yang mungkin teman-teman yang suka dengerin lagu, mau request lagu. Jadi kita juga kemarin baru aja, eee, apa, bikin role baru, role DJ. Jadi untuk teman-teman yang mau mengoperatorkan dan mungkin ingin coba-coba, bermain atau beriseng-iseng nih mau kayak penyiar, eee, radio juga bisa di situ, yang mau jadi host-nya, jadi DJ-nya bisa request, role DJ ke saya. Sejauh ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau sharing-sharing dulu? Kira-kira untuk, room-room-nya semua sudah cukup jelas kah? Atau ada yang ini? Halo Kak, Ya, jelas halo Kak, halo. jelas. Oke, sip sip. Kalau untuk kegabutan itu berarti mana tadi? Di mana tadi itu Kak? Di Di mana? game room bisa, di radio on Discord juga bisa. Kalau di lobby itu Kak, kan kadang kita bercanda juga di situ. Oh, di lobby juga boleh, di lobby boleh. Ayo. Itu nggak masalah sih. Pokoknya ada beberapa room yang kayak lobby, terus obrolan santai, itu sebenarnya untuk, ya ngobrol bebas lah gitu. Kalau yang di diskusi-diskusi itu mungkin supaya nggak kecampur ya, maksudnya obrolan mungkin ada teman-teman yang mau tanya hal serius supaya nggak kecampur sama bercanda-bercandaan terus tenggelam, kayak kita sediain juga, ruang-ruang diskusi, gitu. Oke, sambil lanjut aja, jadi kalau teman-teman lihat tadi kan, kita ada, 2 menu ya. Yang pertama di kiri itu untuk ngelihat, tentang eee, channel-channel yang di servernya. Nah, kalau di sebelah kiri yang gambarnya kayak gambar orang ini nih ada 2. Nah, itu kalau diklik, saya geser dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, eee, siapa aja sih yang ada di room itu, gitu. Jadi misalnya di room mabar yuk. Nah, kenapa? Maaf ya, sedikit, ada gangguan. Kunci apa? Oh, oke, jadi kalau di ini kayak misalnya nih mabar yuk, di situ teman-teman bisa lihat siapa aja sih yang punya akses, di Mabario ini. Jadi kayak contoh saya masuk eee, ke mana ya, ke ruang diskusi untuk podcast. Kalau teman-teman lihat nih, di sini nggak sebanyak yang tadi kan.
orang-orangnya. Jadi yang punya akses di ruangan tersebut, kita bisa lihat dari sini. Jadi jangan sampai kita udah ngobrol panjang lebar, tag orangnya, ternyata orangnya nggak ada di room itu gitu. Jadi untuk meminimalisir itu. Nah, selain itu juga, teman-teman bisa lihat nih, saya screenshot dulu. Di pojok kanan atas nih, ada thread, ada pin, notification, sama setting. Nah, kalau untuk thread, jadi begini, teman-teman misal di ini, ada orang ngechat nih di satu ruangan, teman-teman bisa bikin thread baru itu supaya apa ya, supaya chattingannya nggak tenggelam untuk pembahasan yang nggak terlalu ini, yang misalnya cuma sedikit-sedikit keluar OOT sedikit nih. Jadi misalnya si Jane Grace, dia ada ngechat nih, atau ini Andika nih. Terus, kalau kita klik tahan, nanti keluar menu, kayak gini, ada menu ini. Kita coba sekali lagi ya. Kita klik tahan nih di Andika, terus kita bisa bikin thread baru. Kita bisa ketik misalnya tes. Kita bikin tes, terus kita, halo. Nah, kalau kita udah bikin begitu, nanti kalau kita lihat lagi di ruangan podcast, teman-teman bisa lihat ada ini. Jadi kayak diskusi di dalam diskusi. Nantinya kalau teman-teman, ngebales di thread ini, semua pembahasan di thread tidak akan muncul di, chat room yang generalnya. Jadi hanya membahas di, percakapannya si Mas Andika ini. Jadi itu bisa dipakai untuk kalau kita, lagi ngobrol nih rame banyak orang, cuman mau komentarin, salah satu orang aja dan itu komentarnya kayak tidak benar-benar, masuk di pembicaraan, secara apa, nggak benar-benar masuk, cuman mau bercanda-bercanda gitu supaya pembahasannya nggak tenggelam dengan bercanda, juga bisa pakai fitur thread ini. Tapi ya pokoknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sih. Cuma berlakunya 1 kali 24 jam ya? Ya, 1 kali 24 jam kalau sudah tidak aktif. Jadi kalau udah nggak ada lagi orang yang ngechat di situ, itu otomatis thread-nya ditutup dan udah hilang. Jadi nggak ini. Itu juga, sama nih kayak kalau teman-teman pergi ke bagian pengumuman atau event, kalau nggak salah saya settingnya begitu. Jadi teman-teman, nggak bisa chat langsung di pengumuman, tapi kalau teman-teman ngeklik terus, bisa bikin thread. Jadi bisa ngebahas langsung, misalnya kita bikin event nih, di event. Nah, misalnya kita bikin event nih, studio tour. Nah, teman-teman nggak bisa langsung ngechat di, chat room event ini, tapi teman-teman bisa bikin thread, kita tes. Nah, teman-teman bisa langsung bikin thread dan bikin pembahasan langsung di situ. Jadi kita bisa tahu, pembahasannya tanpa harus lompat-lompat, ke chatroom yang lain, tanpa harus kita pergi ke lobby dulu baru mau tanya. Jadi bisa bikin thread langsung. Itu, saya settingnya seperti itu sih, supaya nggak tenggelam kan informasi-informasinya. Nah, selain itu ada juga di sini yang namanya pins. Jadi pins ini, eee kayak kalau di YouTube kita bisa pin komen. Jadi semua yang kita rasa, misalnya ada pembahasan nih, ada pertanyaan, teman-teman bertanya, "Kok channel saya nggak gimana nih caranya untuk bikin thumbnail?" Misalnya. Atau, "Kok channel saya kenapa?" Gitu. Nanti pada saat, udah ada jawaban yang benar-benar memberikan solusi, mungkin kita bisa taruh di pin message. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan serupa, bisa langsung ngechat tanpa harus nge-scrolling dulu ke atas cari-cari, "Ini tentang apa sih?" Gitu. Jadi ataupun ada pengumuman-pengumuman dari ketua-ketua divisi, nanti, akan ditaruh di pin message. Jadi kalau teman-teman mau cek ada hal-hal penting di dalam chat room itu, bisa dicek juga di pin message. Mhm. Biasanya yang pin message, bagian moderator sih yang bisa.
moderator, admin atau ketua-ketua divisi gitu yang bisa ini. Jadi kalau ada informasi yang teman-teman rasa penting tapi nggak di-pin, itu juga bisa request ke moderator untuk minta tolong di-pin supaya nggak hilang informasinya. Itu juga boleh. Nah, yang terakhir di sini ada notifikasi. Jadi untuk beberapa chat room misalnya nih, teman-teman ngerasa notifikasi handphone bunyi terus nih di bagian lobby, di lobby sini nih. Karena kan ya obrolannya kan santai dan cuman hahaha kan. Nah, jadi itu teman-teman bisa masuk ke menu yang di kanan ini, terus notifikasi, terus bisa set di notification setting-nya, misalnya mention only. Jadi notifikasi hanya akan muncul kalau di-mention. Kalau all message, setiap ada pesan baru, ada chat baru, itu bakal muncul notifikasi. Itu kalau untuk ngebantu teman-teman juga sih kalau apa namanya merasa terlalu banyak notifikasi di Discord kan supaya nggak terlalu mengganggu aktivitas juga, ya kan? Iya seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang terakhir mungkin ya sebelum saya tutup di bagian resource dan tutorial ini. Untuk informasi-informasi penting yang tentang kreator, cuman info-info ini, kita taruh di resource, terus publikasi itu untuk publikasi kegiatan-kegiatan komunitas. Kalau support, itu kalau teman-teman punya pertanyaan, troubleshooting, bisa taruh di situ. Dan yang terakhir ini bagian lapor. Jadi kalau teman-teman menemukan tindakan-tindakan atau chat-chat yang kurang menyenangkan, yang bersifat seperti bully atau pelecehan atau apapun yang tidak menyenangkan, bisa lapor di situ atau langsung kontak ke admin, di DM langsung ke admin atau moderator juga bisa. Jadi kita berusaha sekali membuat komunitas ini jadi komunitas yang positif, nggak toksik. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada hal-hal yang kurang menyenangkan, bisa taruh di lapor atau langsung kontak aja ke kita admin dan moderator. Mungkin kalau dari saya itu aja sih untuk pelatihan hari ini, lebih ke apa namanya? Lebih ke mengenal tampilan Discord dan fitur-fitur yang ada di Discord aja. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan, forum sudah dibuka. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Nah, tapi mungkin ini ada sedikit tambahan dari saya ya. Pertama, kita tuh harus mengenal dulu masing-masing room, kegunaannya untuk apa. Jadi kalau teman-teman ngerasa nih udah bablas ngobrol-ngobrol nih misalnya di ruangan general diskusi, sementara kita tahu bersama general diskusi itu untuk obrolan-obrolan yang serius sifatnya. Kalau kita ngerasa udah mulai bablas, kita nge-mute diri kita sendiri untuk bisa membawa itu ke obrolan santai. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat semua room chat yang disediakan ini, sebisa mungkin untuk menggunakannya sesuai dengan fungsi dari room chat yang sudah disediain. Karena setelah pelatihan ini kita akan sedikit lebih ketat ke fungsi dari room, dan kalau misalnya saya menemukan ada yang nggak sesuai pasti bakal dihapus. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi setidaknya biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan main gitu. Jadi lebih mempermudah juga kita semua. Nah, jadi kalau teman-teman lihat seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya kita mau kasih masukan hal-hal atau mungkin ada situs-situs, ada tutorial dan segala macam yang penting banget buat teman-teman di community, kita bisa bagian di resource. Sementara kalau misalnya untuk publikasi, kalau untuk teman-teman yang dalam rangka ya ingin kayak memposting gitu kegiatannya sebagai seorang konten kreator, mungkin lagi ada di mana, tapi yang sehubungan dengan konten kreator, silahkan aja masukin di publikasi. Nanti kita akan teruskan ke Instagram KKG. Sebenarnya kan Instagram KKG ini nantinya akan jadi KKI. Kebetulan KKI ini seperti yang teman-teman baca pada saat mengisi form adalah Komunitas Kolaborasi Kreator Indonesia. Memang untuk KKI ini disupport oleh kami sebagai representative of Collab Asia, dan teman-teman pastinya
setiap kali ada event dari Collab Asia seperti kayak kemarin nge-short bareng dan itu adalah kerjasama resmi dengan pihak YouTube, pastinya dari grup KKI yang akan diberitahukan terlebih dahulu tentang informasi-informasi terkait. Bahkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kreator misalnya di Indonesia, misalnya ada di Riau yang melibatkan kreator secara besar-besaran, mungkin bisa pitching juga ke kita untuk dibawa ke pusat, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan gitu di KKI ini. Tapi memang sebagai tim dari Collab Asia untuk komunitas ini sudah kita bangun pertama kali di Gorontalo, dan kita punya studio, punya base camp tersendiri. Makanya kemarin Pak Kifli sempat nge-share fotonya Jiman itu di ruang musik, dan itu ada di base campnya KKG, di mana ini kita sebutnya sebagai rumah kreator. Jadi teman-teman kreator yang ada di Gorontalo itu biasanya datang ke sini untuk sekedar sharing, bahkan bisa bikin konten di sini, belajar konten di sini. Dan kebetulannya basecamp ini baru ada satu di Gorontalo. Siapa tahu ini akan dibangun juga di daerah-daerah lainnya. Karena itulah munculnya KKI ini. Sebenarnya kita pengen tahu banget ada berapa banyak kreator-kreator di setiap daerah yang mungkin membutuhkan support dari kita gitu. Nah, dengan adanya pelatihan dasar ini, kita berharap teman-teman bisa memfungsikan Discord ini dengan sepositif mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk ajang promosi, untuk ajang kenalan. Dan kalau teman-teman misalnya punya teman-teman kreator lainnya atau yang pengen jadi kreator, bisa ajakin bergabung dengan cara ngisi formulir dulu pastinya ya. Jangan lupa submit, karena kemarin saya ngelihatnya ada yang udah di Discord tapi ternyata tuh belum submit. Jadi langsung diklik link tapi belum submit, makanya namanya nggak ada di form. Paling kalau dari saya sih itu ya. Jadi kita lebih memaksimalkan saja. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar gaming, silahkan di ruang ini. Gaming nih yang sering banget nih kemana-mana diskusinya. Jadi mungkin ya tim gaming Jiman bisa sedikit merapikan kalau misalnya ada obrolan tentang gaming ya di ruang diskusi gaming aja. Takutnya kan kalau misalnya kayak di general diskusi atau di ruang santai gitu kan, nanti obrolan santai nanti mengganggu teman-teman yang sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan masalah gaming. Begitu juga dengan divisi-divisi lainnya. Kalau mau mabar ya udah ngomonginnya di mabar gitu, kalau mau ngajakin mabar. Kalau ada info-info seputar lebih spesifik lagi, misalnya gamingnya PC game atau mobile game atau konsol game, ya dibicarakan sesuai dengan room yang ada. Kalau misalnya ngerasa udah bablas, mungkin bisa saling tag nama, yuk kita pindah obrolannya kemana gitu. Paling itu sih kalau dari saya. Dan sebenarnya kita nih di dalam nih belum saling kenal satu sama lain. Jadi secepatnya setelah pelatihan ini kita rencananya mau bikin gathering online, dan diharapkan semua teman-teman yang hadir di pelatihan maupun yang belum hadir di pelatihan itu kita bisa kenalan sama-sama di gathering online. Mungkin akan kita diskusikan di lain waktu. Dan nantinya setiap harinya itu akan ada yang namanya kreator punya cerita. Kita berharap kreator punya cerita ini bisa bikin teman-teman Setiap hari atau setiap minggu, Bu? Kita tanya ke Bang Age. Bang Age, itu rencananya untuk kreator punya cerita yang di Discord sama di Instagram beda ya. Kalau yang di Instagram itu kan lebih ke eksternal, sementara yang di Discord ini lebih ke internal. Karena kan masing-masing teman-teman di sini belum tahu ya, belum kenal satu sama lain. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing bareng-bareng, bisa digunain di radionya KKI yang ada di Discord. Bang Age, rencananya untuk kreator punya cerita yang di Discord tiap hari apa Bang Age? Rabu atau Kamis ya, mungkin bisa tanya ke teman-teman lah, kita polling lah kreator punya cerita, terus mungkin bisa didetek satu-satu ya biar bisa ngobrol bareng di radio KKI, ini radio streamnya KKI, supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal satu sama lain. Nanti juga akan ada yang namanya KPC versi Instagram ya Andika ya, live di 2 akun, dan itu harapannya sebenarnya bisa memperkenalkan teman-teman ke masyarakat yang lagi nonton gitu. Jadi biar lebih mempermudah promosi, pokoknya intinya kayak gitu. Nanti juga per divisi silakan ketua-ketua divisi mungkin bisa membantu teman-teman yang lain mengkoordinir untuk bikin satu saran tiap minggu mau ngapain. Contoh misalnya kalau di divisi gaming mabar pasti ya. Kalau untuk divisi musik mungkin ada kegiatan bisa bikin kolaborasi, bikin lirik bareng atau apapun itu yang dilakukan setiap minggu. Kalau di lifestyle mungkin ada bisa bikin
game kecil-kecilan kayak kemarin ya yang kita bikin lewat Discord itu untuk seru-seruan, yang pasti untuk bisa mendekatkan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat di pengumuman itu ada 3 kegiatan yang rutin bakal kita laksanain. Event itu ada bedah channel, jadi kita akan membahas channel dari teman-teman semua, kita akan bedah itu setiap hari Jumat. Biar kita punya masukan juga dari teman-teman lainnya, apa sih yang kurang dari channel kita gitu. Dan ini nggak hanya terbatas untuk YouTube ya, tapi semua platform. Kemudian juga ada pelatihan online, bareng-bareng mau apa, dan kita akan coba juga mencari narasumber yang kompeten di situ, atau mungkin dari teman-teman yang ada di dalam komunitas teman lain. Sama gathering online itu mungkin diadain 1 kali dalam sebulan, mengingat teman-teman pasti punya kesibukannya masing-masing. Paling itu sih dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Dibalikin lagi dulu nih ke Chandra, silakan Chandra. Oke, kalau misalnya teman-teman masih agak bingung-bingung, ya mungkin bisa sambil dipelajarin lagi Discord-nya, diutak-atik sedikit. Kalau memang udah stuck, mentok, nggak ada, emang bingung banget, bisa ditanyain lagi. Atau mungkin kalau sekarang masih agak malu-malu untuk bertanya, nggak apa-apa, nanti lewat chat juga bisa di bagian support di Resource and Tutorial ini, di support bisa tanya untuk hal-hal yang lebih teknis, bisa tanya ke situ juga. Yang pasti nanti semua teman-teman yang lain juga yang udah lebih paham bakal bantulah, saling bantu ngejelasin juga kalau teman-teman masih ada yang bingung. Jadi kurang lebih harusnya secara umum, gambaran umum penggunaan Discord, tampilan dan lain-lain udah lumayan paham lah ya. Oke teman-teman, thank you banget Oke. ya. Thank you banget teman-teman Terima semua. kasih semuanya, bye-bye. 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 Bye-bye.